mukminin yang hati muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Luar biasa nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita, mampunya kita meninggalkan segala aktivitas kita dan hadir di masjid ini merupakan nikmat besar yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Kita bermohon kepada Allah kiranya kehadiran kita di masjid ini benar-benar tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mohon kepada Allah kiranya Allah berikan keistiqomahan kepada kita sehingga setiap Jumat kita mampu hadir sebelum khatib Jumat naik ke mimbar. Karena kemudian dikhawatirkan ketika khatib sudah naik ke mimbar, maka buku catatan sudah ditutup oleh para malaikat yang mencatat. Kita mohon kepada Allah kiranya keistiqomahan hadir sebelum khatib naik Jumat menjadi ciri dalam hidup kita. Kaum mukminin yang khatib muliakan, di awal khutbah khatib mengajar dari khatib, dan kita semua mari kita pastikan bahwa kita adalah orang-orang yang bertakwa. Karena kaum mukminin tidak ada gunanya banyaknya harta kita, tingginya jabatan kita, besarnya pengaruh kita, kalau hari ini hari kematian kita dan kita tidak bertakwa, gagal dan gagallah hidup kita kaum mukminin. Jadi khatib dan kaum mukminin pastikan betul bahwa kita adalah orang yang bertakwa. Apa itu takwa kaum mukminin? Mengerjakan seluruh perintah Allah dan meninggalkan seluruh larangan Allah. Kaum mukminin yang khatib muliakan, dalam Jumat yang singkat ini khatib ingin mengajak kita semua untuk melihat firman Allah yang sudah khatib bacakan tadi, surat Ali Imran ayat 97, di mana di sini Allah Subhanahu wa taala informasikan kepada kita semua. Apa kata Allah? Allah menginformasikan tentang Ka'bah, tentang negeri Mekah. Apa kata Allah? Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya maqam Ibrahim. Barang siapa yang memasuki Baitullah itu, amanlah dia. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa yang mengingkarinya, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Inilah kaum mukminin gambaran jelas bahwa melaksanakan ibadah haji itu wajib bagi orang yang mampu melakukannya. Maka ini penting sekali kaum mukminin, ingin kami sampaikan kepada kita, jangan sampai kita yang mampu melaksanakannya tapi belum melaksanakannya. Maka sering disampaikan oleh khatib kita berkhutbah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati sebelum benar muslimmu. Salah satu orang yang benar muslimnya adalah melaksanakan ibadah haji. Jadi ini hati-hati kaum mukminin. Kalau ada di antara kaum mukminin yang mempunyai kemampuan untuk berhaji kemudian mati, itu bahaya. Orang yang menunda-nunda pergi haji sedangkan dia punya kemampuan untuk berhaji, jangan mati dulu. Itu Allah yang mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati dulu karena kamu belum berhaji padahal kamu mampu untuk berhaji. Maka ini hati-hati kemudian banyak di antara kita yang menganggap dirinya belum mampu untuk berhaji, padahal pelesir kemana-mana mereka mampu, membuat rumah 2-3 rumah mereka mampu, tapi untuk berhaji mereka merasa belum mampu. Kalau ada kita seperti itu kaum mukminin, segera bertaubat sebelum terlambat. Bahkan ada di antara kaum mukminin yang sudah store ONH-nya, kemudian dia berpikir rasanya saya nggak sampai
jatah umurnya. Kalau seandainya kalau memang betul Allah panggil dia sebelum jadwal hajinya, insya Allah sudah tercatat orang yang berniat bertekad untuk berhaji. Kemudian kaum mukminin yang kami muliakan, luar biasa kata Rasulullah untuk orang yang berhaji ini. Apa kata Rasulullah kaum mukminin? Al-hajju mabrur laisa lahu jazaa' ilal jannah. Dan haji yang mabrur itu tidak ada balasan yang pantas baginya selain surga. Kaum mukminin yang kami muliakan, kita ke dunia ini untuk transit, untuk menentukan nasib kita di surga atau di neraka. Dan orang yang berhaji kaum mukminin balasannya adalah surga. Maka sangat rugi kaum mukminin. Uang yang bisa kita gunakan untuk menebus surga, kita gunakan untuk rumah sebanyak-banyak. Uang yang bisa kita gunakan untuk menebus surga, kita beli mobil sebanyak-banyaknya. Maka ini bahaya, sangat bahaya sekali. Jangan mati dulu sebelum berhaji, sementara kita tidak tahu jadwal kematian kita. Kemudian kaum mukminin, kami menghitung hati kami dan kita semua yang sudah berhaji. Bayangkan kaum mukminin, orang yang haji itu balasannya surga. Haji yang mabrur itu balasannya surga. Berarti orang yang sudah wukuf di Arafah adalah penduduk surga yang masih berada di dunia. Maka bersyukurlah kaum mukminin yang sudah wukuf dari Arafah. Tapi apakah haji kita haji mabrur aja penting? Karena balasan untuk yang haji itu bukan orang yang wukuf di Arafah, tapi orang yang wukuf di Arafah kategorinya mabrur. Yang mabrur itulah penduduk surga yang masih berada di dunia. Bisa kita lihat kaum mukminin firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 197. Kami sangat menyarankan kaum mukminin lihat nanti dulu Pak. Kewajiban haji ada di Ali Imran 97. Orang yang mabrur hajinya dapat surga. Ciri haji yang mabrur itu ada di Al-Baqarah 197. Bagi kita yang berhaji, amalkan ini. Dan kalau kita yang belum sanggup untuk berhaji, amalkan juga ini. Sehingga setidak-tidaknya kita memperoleh ciri khas haji yang mabrur yang balasannya surga itu. Apa kata Allah di sini kaum mukminin? Al-hajju ashhurun ma'lumat. Faman farada fihinna al-hajja fala nafasa wala fusuka wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairin ya'lamu Allah wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Apa kata Allah kaum mukminin? Musim haji itu bulan-bulan yang telah dimaklumi. Barang siapa yang mengerjakan ibadah haji dalam bulan-bulan itu, maka janganlah dia berkata jorok. Di Pak Haji jangan pernah berkata jorok, melihat yang jorok, mendengar yang jorok. Dan begitu juga bagi kita yang belum diizinkan oleh Allah untuk berhaji, mulai sekarang jangan pernah berkata jorok, melihat yang jorok, mendengarkan apapun yang berbau jorok. Kemudian apalagi di sini orang yang berhaji itu tidak berbuat maksiat. Pastikan kita yang sudah haji tidak bermaksiat. Apa itu maksiat kaum mukminin? Melakukan yang dilarang oleh Allah itu maksiat. Tidak mengerjakan yang disuruh Allah adalah maksiat. Maka Pak Haji dan Bu Haji jangan pernah bermaksiat. Dan kita yang belum diizinkan oleh Allah untuk berhaji, jangan pula bermaksiat. Kemudian apa kata Allah di sini? Dan tidak bertengkar. Di Pak Haji jangan sampai pernah bertengkar. Pernah kita melihat Pak Haji A dengan Pak Haji B bertengkar. Pak Haji A dan Pak Haji B tidak tegur sapa, sementara
Sementara Rasul mulia mengatakan tidak ada balasan haji kecuali surga. Bagaimana nih Pak Haji yang A ini bertengkar dengan Pak Haji B masuk surga pula? Itu bertengkar nanti di surga. Ketika prank surga ini di kandang nih Pak Haji A di sini, Pak Haji B di sini agar tidak bertengkar. Kan lucu Bang ini. Kalau ada Pak Haji bertengkar sama Pak Haji, dikhawatirkan benar hajinya, dikhawatirkan tidak mabrur hajinya. Dan kemudian Allah mengatakan berbuat segala kebaikan. Yang Pak Haji, yang Bu Haji itu yang dilakukannya yang baik-baik saja. Maka orang-orang dulu, orang tua-tua kita dulu dipanggil Pak Haji, Bu Haji itu aku dulunya itu menyentaninya. Yang memanggil Pak Haji itu orang Malaysia, terima doa Pak Haji Muhammad, Haji Ali bin Abi Thalib ada. Itu budaya kita di sini, budaya orang-orang dulu kita untuk menyentakkan Pak Haji itu bahwa dia terpelihara, bahwa dia adalah penduduk surga yang masih berada di dunia. Maka Pak Haji dan Bu Haji mulai sekarang yang sudah hukum di Arafah itu tobatlah setobat-tobatnya, dan mulai sekarang yang dikerjakan yang baik-baik saja. Kemudian Allah mengatakan, Allah mengetahui apapun yang engkau kerjakan. Bawalah bekal, dan sebaik-baik bekal adalah bertakwa, dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Jadi orang berhaji itu adalah orang yang pribadi bertakwa. Mulai sekarang kaum mukminin yang sudah berhaji, yang belum berhaji, amalkanlah apa yang Allah informasikan dalam Al-Baqarah 197. Kalau nanti di akhirat akan tercengang Bu Haji ketika melihat orang yang mengantar dia pergi ke bandara untuk naik haji, justru ini yang masuk surga, dia yang haji tidak masuk surga. Kenapa? Ketika dia haji, dia masih juga berkata jorok. Ketika dia haji, dia juga bertengkar. Kawannya, pembantunya yang mengantar, supirnya misalnya mengantarkan ke bandara untuk dia naik haji, tapi supirnya tidak berkata jorok, supirnya tidak bertengkar, supirnya mengamal